Ini mata kuliah metode penelitian hukum. Jadi aku disuruh bikin desain proposal kayak bab 1 gitu loh. Kalau di skripsi. Nah, jadi skripsi yang mau aku buat itu judulnya tanggung jawab hukum pemilik usaha mikro dalam pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan. Nah, studi kasusnya itu aku pakai Gebang Kota Raja Samarinda sebagai subjek penelitianku nanti. Nah, aku jelasin latar belakangnya dulu. Jadi aku ada dasolan sama dasen kan. Nah, dasolannya itu aku pakai beberapa pasal. Di pasal 27 UUD itu ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Di undang-undang yang sama juga ada hak atas jaminan sosial. Untuk undang-undang nasionalnya aku pakai Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sama BPJS yang isinya itu kewajiban pendaftaran pekerja berlaku bagi semua pemberi kerja. Jadi pemberi kerja kayak Gebang Kota Raja itu berlaku untuk mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan atau ke BPJS lah. Nah, di Perwali sendiri itu ada di Perwali Samarinda nomor 37 tahun 2024 itu Perwali khusus di Kota Samarinda itu ada pasal 4 yang mewajibkan usaha mikro wajib mendaftarkan seluruh pekerja ke BPJS Ketenagakerjaan. Jadi Gebang Kota Raja ini ternyata punya kewajiban di undang-undang buat mendaftarkan pegawainya ke BPJS, tapi dia tidak mendaftarkan. Aku pengen cari tahu alasannya apa, itu makanya aku angkat skripsi ini. Nah, ternyata UMKM itu menyerap banyak sekali tenaga kerja. Kalau di nasional itu 97%, tapi yang melindungi BPJS itu di nasional sendiri itu cuma 15%. Jadi masih ada gap sekitar 74% kemana gitu kan. Padahal mereka juga berhak untuk mendapatkan perlindungan ya kan. Kalau ada apa-apa, kalau mereka kecelakaan itu pasti mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Jadi Gebang Kota Raja sendiri itu berdiri sejak Desember 2019. Ya udah punya karyawan sekitar 15 sampai 20 orang. Lalu dia masuknya ke usaha mikro. Jadi kan kalau Gebang Kota Raja itu pendapatannya per bulan masih di bawah 300 juta. Jadi dia masuknya masuk ke usaha mikro. Kan ada mikro, kecil dan menengah. Selanjutnya, kenapa sih ini urgensi Gebang Kota Raja ini bahaya banget gitu kan? Kenapa harus didaftarin? Emang seurgensi sepenting apa gitu kan? Jadi selama kerja itu kita bisa mendapatkan luka bakar karena cipratan minyak panas. Kayak yang ya kan banyak lah ya kasus-kasus orang yang masuk ke bak kena minyak panas. Terus daging itu kan harus dibakar pakai burner, pakai alat pembakar daging. Nah itu juga ada suhu ekstrim atau suhu panasnya. Selanjutnya ada resiko ledakan gas pada kompor. Terus kita juga terutama yang perempuan nih, ada juga disuruh buat ngangkat meja, ngangkat kompor, dimana juga bisa ada menyebabkan dislokasi atau kecelakaan, kita kan nggak tahu ya. Nah, kenapa sih harus didaftarin ke BPJS? Jadi kalau masih ada apa-apa, kita ownernya tuh nggak perlu pusing nyari duit kayak tiba-tiba harus keluar berapa juta gitu. Ya nggak perlu, karena kita udah terdaftar. Dan terus kalau kenapa menurutku ini nggak berat? Kenapa harusnya bosku ini daftarin? Karena cuma 5.000 aja per bulan. Jadi I think it's a good thing kalau misalnya daftarin, karena kalaupun aku nggak kecelakaan dan aja keluar, aku dapat uang gitu, uang buat dicairin di BPJS Ketenagakerjaan. Karena prosesnya kayak ini harus diperjuangin gitu, ini hak kita gitu kan. Nah itu dulu rumusan aku cari di desain proposalku, yaitu bagaimana implementasi tanggung jawab hukum pemilik Gebang Kota Raja dalam memenuhi hak perlindungan jaminan sosial bagi karyawannya sesuai standar jaminan sosial ketenagakerjaan yang berlaku. Selanjutnya ada faktor apa aja sih yang menjadi hambatan baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi memang kenapa pemenuhan hak jaminan sosial ketenagakerjaan ini belum dilakukan, kira-kira hambatannya apa. Nanti aku mau meneliti itu. Terus aku juga nulis beberapa landasan teori kayak teori pertanggungjawaban hukum, teori ketenagakerjaan, sama konsep hak jaminan sosial.
Itu jadi landasan dasar nanti di bahan penelitianku. Selanjutnya ada keaslian dan fungsi penelitian. Jadi di samping itu ada satu subbab di mana kita harus memperlihatkan penelitian kita terdahulu yang pernah dilakukan juga. Jadi ada 2 penelitian di sini aku taruh. Ada dari Universitas Negeri Semarang sama Universitas Andalas. Itu sama-sama tentang pelaksanaan program BPJS, yang satu di Kota Semarang, yang satu di Kota Padang. Namun yang bikin beda itu karena ini di Samarinda dan sektornya itu di UMKM Samarinda. Nah, ada metode penelitian yang terakhir. Jadi aku pakai sosial legal. Sosial legal itu metode penelitian yang dipakai langsung terjun ke lapangan. Jadi aku wawancara mendalam ke 3 yang dijadikan data primer. Data primer itu pemilik kebab kota rajanya, view outlet kebab kota rajanya di beberapa cabang outlet kebab kota raja, sama ke dinas ketenagakerjaan yang nanti akan melakukan wawancara. Terus untuk alokasi waktu sendiri itu aku estimasi 6 bulan, yaitu desain riset, seminar, studi pustaka, pengambilan data, penyusunan laporan dan publikasi. Sekarang kalian bebas mau tanya apa aja ke aku tentang ini. Nanti aku jawab sebisaku. Oh ya, Apa? Tolong dong, siapa yang punya Nopal. ini? Oke kak. Sap. Oke, Nopal mau nanya apa? Oke, saya mau nanya terkait tadi perlindungan terhadap pekerja-pekerja kebab gitu. Ya mungkin pertanyaan saya tuh apakah memang sudah dipastikan gitu kalau misal potensi-potensi tadi itu dapat dibuktikan. Potensi kecelakaan tadi kah? Iya betul. Iya pasti bisa dibuktikan karena jadi kalau misalnya masak kebab itu nggak sekali 2 kali ada gas bocor. Nah kalau misalnya dia nggak ngerti gasnya itu bocor dan dia nyalakan api, nah ledakan gas itu menurutku yaitu sekitar 50-60% bakal terjadi. Oke itu aja pertanyaan saya. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Apa ya? Masa ada apa Patan. Kalau saya sih kak, bagaimana sih kak faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat pendaftaran tenaga kerja ini? Karena pendapatan di UMKM Samarinda tuh nggak banyak, kadang gaji kayak penjaga ST itu paling banyak gajinya cuma 800.000. Makanya itu yang jadi pikiran owner buat gak usah juga didaftarin, buat apa, kan gak bahaya juga, sekitar kayak ya gak bahaya, makanya buat apa didaftarin ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi di undang-undang jelas tertulis kalau misal memang harus didaftarkan. Kalau misalnya dia mampu buat ngasih upah ke seseorang, itu berarti dia punya kewajiban buat daftarin juga, even though itu nggak bahaya atau apa. Misal kayak orang-orang di perusahaan itu jadi HRD, emang ada hal yang membahayakan yang bikin dia meninggal kan? Nggak ada kan, tapi dia tetap wajib buat didaftarkan karena memang itu jadi hak salah satu masyarakat Indonesia, jadi hak pekerja lah gitu. Dan itu juga nggak banyak karena kita ini mikro, dia kayak dapat subsidi gitu dari dinas Kota Samarinda, dinas ketenagakerjaan Kota Samarinda. Bisa ada kemungkinan nggak kalau misalnya UMKM termasuk salah satunya kebab Kota Raja ini sebenarnya dia belum tahu atau nggak pernah dapat edukasi atau sosialisasi mengenai harus ada jaminan sosial bagi karyawan-karyawannya, karena banyak juga kan UMKM yang sebenarnya membangun UMKM tapi nggak tahu apa saja yang menjadi hak dan kewajiban para karyawannya. Nah itu yang mau aku teliti, kenapa sih, faktor apa kira-kira yang jadi penyebab kebab Kota Raja ini belum daftarin pegawainya ke BPJS. Mungkin memang nanti kalau misalnya owner dari hasil wawancara dia jawab oh iya saya nggak tahu, atau oh iya karena omsetnya nggak cukup gitu-gitu, dan itu akan jadi hasil penelitianku nanti gitu. Cukup kah? Kalau misalnya sebenarnya kewajiban itu ada di pasal berapa? Kewajiban pengusaha untuk kasih Sebenarnya dari banyak banget pasal yang nulis di, kita
langsung ke paling kecil aja ya di Kota Samarinda. Itu di pasal 4 sama di pasal 3, usaha mikro wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya ke BPJS. Sebenarnya ada banyak sih, ada kematian, ketenaga kerjaan. Nah itu jelas banget. Sebenarnya kalau misalnya kita buka pasalnya sekarang, itu di pasal awal udah dijelaskan kalau misalnya penerima upah itu wajib. Kalau misalnya ke nasional itu sebenarnya ada Inpres itu kayak instruksi presiden di zamannya Jokowi. Dia juga pernah bikin bahwa emang penerima upah itu wajib untuk mendapatkan jaminan sosial. Selanjutnya di BPJS juga tertulis, sama di Undang-Undang Ketenagakerjaan juga tertulis bahwa memang semua pemberi kerja itu wajib memberikan jaminan sosial ke pekerjanya. Makanya emang agak sus kalau misalnya ada perusahaan-perusahaan besar, PT-PT yang nggak mendaftarkan pegawainya ke BPJS karena itu emang melanggar aturan. Tuh. Memungkinkan nggak kalau misalnya ternyata alasan dari pengusaha kecil ini karena mereka nggak mampu sama biayanya, apalagi kalau misalnya karyawannya itu banyak. Kalau misalnya di Perwali Samarinda ini Perwali Samarinda ini kayak programnya Dinas Ketenagakerjaan Samarinda yang ngesubsidi ngesubsidi UMKM di Samarinda. Ayo kalian daftarin aja, tapi nanti nggak banyak. Jadi kan kalau misalnya di kebab nih nggak gede kan resiko kematiannya. Jadi sekitar beberapa 3% atau 2% dari gaji bulan. Jadi sekitar 5.000 tuh udah dua benefit yang dia dapat, program ketenagakerjaan sama program kematian gitulah. Jadi 5.200-an itu udah apa ya, udah punya hak. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya aku nih kena ledakan gas atau kena luka bakar, aku bisa langsung ke rumah sakit, klaim pakai nomor polis apa kayak ketenagakerjaanku di Kebab Kota Raja yang didaftarin oleh bosku. Itu udah, jadi bosku nggak perlu keluar uang ataupun aku nggak perlu keluar uang, karena memang kadang karena ada kesalahan kita sendiri, jadi bos tuh nggak mau ganti rugi full, kayak pembiayaan sini aku bayarin deh kan. Tapi kan ini salahmu juga, kenapa kamu begini, misalnya kenapa kamu gak hati-hati, misalnya itu yang bikin nanti tuh apa ya, malah merugikan owner, merugikan pekerjanya juga, apalagi kalau kecelakaannya masuk ke kecelakaan berat. Apa? Nah, kalau misalnya pegawai tersebut itu belum didaftarkan ke BPJS, perusahaan masih bertanggung jawab nggak sama pegawai tersebut? Masih harus, karena memang kalau misalnya apa ya, kalau misalnya kita punya hak gitu kan, orang langsung tanya aja ke atasan, kenapa sih nggak didaftarkan, kan nggak besar. Kayak apa ya, kalau pegawai itu sekitar 30-an ribu lah, tergantung kelasnya juga. Kalau misalnya di kelas 3 kan nggak besar, yang penting nanti kalau ada apa-apa kita nggak perlu keluar uang, itu aja sih sebenarnya. Aku mau nanya, Ya. nah kan tadi teman-teman udah nanya gimana terkait tentang para pengusaha pemberi kerja yang lalai masih dalam hak-hak yang belum terpenuhi pada karyawannya. Nah, kira-kira ada nggak evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan ataupun dari dinas terkaitnya yang membahas mengenai, tadi kan gapnya disebutkan ada 70-an 4 ya, 70-an. Iya, yang belum terdaftar Iya, ke belum BPJS terdaftar. Ketenagakerjaan. Ada sekitar 74%. Nah, 74% itu kan lumayan. Nah, kira-kira ada nggak kayak evaluasi yang dilakukan dinas terkait terhadap gap yang lumayan ini? Sebenarnya Dinas Ketenagakerjaan Samarinda itu udah ada daftar sendiri UMKM yang terdaftar di Samarinda. Cuman memang kayak misalnya apa ya, kemarin tuh ada Car Free Day malam di dekat perpus, ya itu sebenarnya mereka tuh udah punya list UMKM yang terdaftar. Nah di situ mereka juga udah punya list mana UMKM yang udah masuk program jaminan sosial yang mereka bikin atau belum. Sebenarnya mereka tuh punya, cuman memang kesalahan mereka nggak terlalu mensosialisasikan ini secara luas. Jadi padahal udah 2 tahun kan dari diterbitkan Perwali, cuman masih banyak yang nggak tahu. Menurutku ini memang karena sosialisasinya Dinas Ketenagakerjaan ini yang kurang gitu. Kalau misalnya dalam mekanisme pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan ini ibaratnya tuh susah atau enggak ada ketentuan yang bikin UMKM itu nggak bisa mendaftarkan. Contoh misalnya
UMKM hanya memiliki 1 atau 2 karyawan, atau UMKM itu belum mendaftarkan jualannya. Kadang kan banyak UMKM yang sebenarnya jualannya ibaratnya kayak nggak terlalu banyak orang yang tahu gitu. Ada nggak ketentuan yang bikin jadi hambatan mekanisme? Nah, ini yang mau aku tanyakan nanti ke dinas ketenagakerjaan. Jadi nanti aku bakal wawancarai ke dinas, datang kira-kira apa faktor-faktor yang bikin UMKM ini belum daftarkan pegawainya. Tapi kamu tahu cara mekanisme pendaftaran? Belum, itu yang mau aku tanyain nanti. Jadi memang mencari mekanisme pendaftaran Iya, itu yang bakal ini jadi- harus secara langsung, maksudnya di internet itu nggak ada. Itu pasti kayaknya ada sih, cuman memang Soalnya apa ya, pemilik usahanya juga yang kadang tuh malas buat cari tahu. Oh gitu. Oke, sekian, terima kasih Bapak.